Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai eutanasia dalam hukum Islam. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Alvina Agustianingrum, Dewi Jayanti Minangkani Putri, Alifah Fidelisna, Eka Apridianawa, dan Ani Sri Utami. Langsung saja ke pengertian dari eutanasia. Apa itu eutanasia? Eutanasia merupakan tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit karena kasih sayang dengan tujuan meringankan penderitaan sakit, baik dengan cara positif maupun negatif, dan biasanya tindakan ini dilakukan oleh kalangan medis. Macam-macam dari eutanasia. Ada eutanasia aktif dan eutanasia pasif. Eutanasia aktif ini merupakan perbuatan secara langsung atau tidak langsung dalam mengambil tindakan untuk mengakhiri hidup seseorang atau menyebabkan kematian seseorang. Sedangkan eutanasia pasif merupakan mempercepat kematian dengan cara menolak memberikan tindakan pertolongan biasa atau menghentikan tindakan pertolongan biasa yang sedang berlangsung. Ditinjau dari permintaan pasien, ada eutanasia volunteer dan eutanasia involunteer. Eutanasia volunteer ini merupakan eutanasia yang dilakukan atas permintaan pasien secara sadar dan diminta berulang-ulang. Sedangkan eutanasia involunteer ini merupakan eutanasia yang dilakukan pada pasien yang tidak sadar dan biasanya atas permintaan keluarga pasien. Kenapa bisa terjadi eutanasia? Eutanasia ini bisa terjadi karena untuk menghilangkan penderitaan seseorang. Misalnya, orang tersebut terkena penyakit kronis yang dianggap sulit untuk disembuhkan, sehingga daripada mengalami penderitaan sepanjang hidupnya, lebih baik penderitaannya segera diakhiri. Nah, bagaimana menurut undang-undang? Ditinjau dari segi perundang-undangan, belum ada peraturan yang baru dan lengkap tentang eutanasia. Namun, karena masalah ini menyangkut keselamatan jiwa manusia, maka perlu dicari pengaturannya atau pasal yang mendekati unsur-unsur eutanasia tersebut. Satu-satunya pasal yang dapat dipakai sebagai landasan hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dalam pasal KUHP. KUHP tidak ditemukan pasal secara eksplisit mengatur tentang eutanasia. Akan tetapi, jika dicermati, maka pasal yang digunakan untuk menunjukkan pelarangan terhadap eutanasia adalah pasal 344 KUHP, yaitu mengenai pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan sangat dan tegas oleh korban. Pasal 344 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Sedangkan menurut hukum Islam, perbuatan yang mengarah kepada tindakan untuk menghilangkan jiwa manusia itu tidak diperbolehkan dan akan diancam dengan hukuman qisas, diyat, atau ta'zir. Dalam hubungan ini, eutanasia, khususnya eutanasia aktif, dapat dikategorikan dengan menghilangkan kehidupan manusia. Oleh karenanya pula bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, bagaimana menurut fatwa dari MUI? Para ulama telah bersepakat bahwa apapun alasannya, apabila tindakan itu berupa eutanasia aktif yang berarti suatu tindakan mengakhiri hidup manusia pada saat yang bersangkutan masih menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan, Islam mengharamkannya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai eutanasia. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.